masyarakat akan lahir fase ketiga, yaitu fase santai, fase menikmati, seneng-seneng, cuek aja. Semua pingin seneng dan ternyata negara bisa mewujudkan setiap keinginannya orang. Itu fase ketiga. Di era ini biasanya orang sudah peduli amat dengan asobia, dengan nasionalisme, dengan yang penting seneng. Itu fase ketiga. Biasanya kalau sudah terlalu lama seneng, negara secara umum masyarakat akan jadi malas. Statis, stabilitas itu kan statis. Males sudah nggak ingin berkembang lagi. Dan fase terakhir yang meruntuhkan kemudian ketika itu males, yang terjadi ya tidak kreatif, menghamburkan modal, menghamburkan kekayaan negara untuk subsidi-subsidi yang tidak penting. Dan itu awal sudah, pada akhirnya akan runtuh. Karena asobiah sudah lemah, negara lemah karena masyarakat dan aparatnya males, sumber daya alam, sumber daya sosial diperas terus-menerus. Habis sudah, pada akhirnya negara akan runtuh. Nah, itu siklus perkembangan negara kalau menurut Ibnu Khaldun. Jadi dari lahir, kemudian menata kekuasaan, kemudian santai-santai, kemudian males, kemudian menghamburkan kekayaan, dan yang terakhir runtuh. Indonesia ada di fase mana saya nggak tahu. Mungkin kita secara bersamaan ada di fase 3, 4, dan 5. Kita sekarang santai, males, dan menghamburkan kekayaan. Kalau nggak percaya, lihat di jalan-jalan, lihat di dealer-dealer berapa banyak motor, berapa banyak mobil yang terjual dalam 1 bulan. Oh, itu kelihatan bahwa mungkin sebenarnya kita ada di 3 fase terakhir itu. Kita sedang santai, males, dan menghamburkan sumber daya. Hati-hati kalau memang kita ada di situ, berarti kita akan runtuh. Entah bentuk keruntuhan apa yang akan kita alami. Ini sebenarnya siklus. Ya puncaknya siklus pertama ya mungkin zaman Pak Harto itu 98 itu akhirnya. Dimulai lagi di era reformasi dan sampai hari ini. Mungkin sebentar lagi ada siklus-siklus lagi. Kalau orang Jawa percaya siklusnya itu panjang-panjang. Ada yang bilang siklus itu 500 tahun. Zaman apa, dan seterusnya. Oke. Ini pemerintahan kalau pingin tidak cepat runtuh, apalagi negara yang punya agama seperti Indonesia ini, perhatikan 8 prinsip. Yang pertama prinsip syariah, undang-undangnya. Yang kedua prinsip al-mulk, penguasanya. Yang ketiga prinsip rakyat, masyarakatnya, rijalnya. Kemudian SDA-nya, al-mal. Kemudian pembangunan dan administratif, al-imarah. Dan yang ke-6 al-adl, yang ke-7 al-mizan, dan yang terakhir pertanggungjawaban. Jadi undang-undangnya jalan, presidennya bagus, masyarakatnya kondusif, patuh, sumber daya alamnya berlimpah, harta kekayaan negaranya berlimpah, pengelolaan negara governance-nya bagus, keadilan tampil, kemudian kriteria mizan. Jadi mizan ini pemerataan, dan yang terakhir penguasanya bertanggung jawab. Kalau ada 8 ini ya tinggal menunggu puncak kejayaan. Presiden yang bisa berjanji melahirkan 8 ini cobloslah besok bulan Juli, kalau ada yang sanggup. Ada yang sanggup menegakkan konstitusi, menjadi pemimpin yang bagus, menata masyarakat, menyediakan sumber daya alam, sumber daya negara secara berlimpah, keadilan dan pemerataan, dan pemerintahnya siap tanggung jawab.
Kalau ada yang kayak gini, katanya Ibnu Khaldun, pilihlah, negara akan maju. Terus secara umum kemudian penyebab runtuhnya negara hanya ada dua, yaitu faktor politik dan faktor psikologi. Ya, faktor politik itu habisnya asobia. Orang sudah tidak punya lagi kepedulian dan loyalitas terhadap negara. Kemudian karena dia merasa tidak dilindungi oleh negara. Dan yang kedua, faktor psikologis. Kalau pemerintah dan rakyatnya sudah nggak ngerti apa-apa selain nyari kesenangannya masing-masing. Sudah nggak ngerti perjuangan, nggak ngerti tirakat, nggak ngerti usaha. Yang ada adalah semuanya menuntut hak untuk seneng-seneng. Kalau dua ciri ini ada, ya kita tunggu aja bareng-bareng. Itu Ibnu Khaldun. Terus ini kriteria presiden, kriteria kepala negara. Kalau menurut Ibnu Khaldun yang bagus, yang pertama, dia harus bisa jadi penata, penengah, pemisah, dan hakim. Bukan provokator. Bukan yang ada di luar gelanggang terus tiap hari bilang prihatin. Tidak butuh itu. Dia harus bisa benar-benar memutuskan. Hakim itu kan memutuskan. Pemisah kalau ada konflik, penengah segala persoalan, dan penata. Cari orang yang punya karakter itu. Dan ya, jabatan kepala negara itu adalah jabatan yang natural, alami. Terus kepala negara dia harus superior, unggul baik fisik maupun mentalnya. Kemudian kepala negara harus didukung oleh pasukan yang kuat, karena pasukan ini berguna untuk mengamankan seksi keamanan. Selain itu dia harus didukung para intelektual, ulama. Secara pribadi dia harus berilmu, adil, mampu, sehat, dan dari keluarga terhormat, keturunan Quraisy dalam bahasanya Ibnu Khaldun. Jadi jangan salah, keluarga ya penting. Jadi kalau kemarin ada kampanye, tidak usah lihat keluarga, ya penting. Coba dilihat keluarga, karena saya bilang tadi setting itu menentukan karakter. Seperti apa sih masa lalunya itu menentukan. Kalau para ulama dulu menyebutnya ya harus keturunan Quraisy, maksudnya keturunan dari keluarga yang terhormat, bukan keluarga yang rusak. Oke, terus ada beberapa yang menarik dari Ibnu Khaldun kalau dalam cermatan saya. Yang pertama adalah, kalau bagi Ibnu Khaldun, ulama yang sejati itu pasti dia jauh dari politik. Tidak mungkin ada ulama kok seneng politik. Kalau ada ulama seneng politik, itu perlu dipertanyakan intelektualitasnya. Ulama bukan cuma kiai loh ya. Ulama itu intelektual, cendekiawan, filosof. Ini agak antitesis dengan yang kemarin-kemarin. Mahasiswa itu sebenarnya juga kelompok intelektual. Kalau bagi Ibnu Khaldun, harusnya nggak suka politik. Karena sangat jauh berbeda dunia intelektualitas dengan dunia politik. Intelektualitas itu dunia ideal, kalau politik itu dunia yang pragmatis. Politik itu ngurusi detail kecil-kecil, kalau intelek itu ngurusi hal-hal besar yang kuliah dan amah. Intelektual yang sejati nggak akan suka dengan politik, karena politik itu trik dan pragmatis. Jadi teknik. Kalau intelektual itu kan ngurusi ideal, ngurusi yang universal, yang besar-besar, ngurusi yang umum-umum. Begitu intelektual masuk ke politik, pasti kacau. Kenapa? Bukan bidangnya. Jadi ulama jangan jadi politikus. Kamu yang mahasiswa, yang intelek jangan jadi politikus. Yang dosen, yang guru, yang harusnya jangan jadi politikus. Bukan bidangnya.
kamu turun derajat sebenarnya. Karena politik itu dunia teknis, dunia beres-beres, tata-tata, pembantu rumah tangga. Kalau ilmuwan, intelek, ini dunia yang ngatur, dunia ideal. Oke, kebalikannya, harusnya kalau menurut Ibnu Khaldun secara psikologis, yang harusnya masuk ke dunia politik adalah orang awam, orang biasa, bukan orang unggulan. Jadi kenapa harus orang awam? Orang awam itu orang yang pikirannya bisa fokus pada hal-hal yang kecil. Beda sama intelektual. Intelektual itu biasanya mengabaikan hal yang kecil untuk berpikir hal-hal yang besar. Padahal politik itu butuh orang yang ngurusi hal-hal yang kecil, bukan hal-hal yang besar, yang teknis, yang operatif. Jadi kalau kalian pengen jadi politikus, malah kalau pakai Ibnu Khaldun jangan kuliah, ngapain kuliah? Malah di sini ada fakultas ilmu politik. Nah itu malah agak itu ya. Ilmu politik berarti tidak melahirkan politikus, tapi orang yang ahli bidang politik. Itu loh. Dia levelnya intelektual. Jadi milih caleg itu carilah yang awam. Jadi kalau ada caleg-caleg, jangan milih yang dokter, profesor, DRS, intelektual itu pasti nggak bidangnya, mesti kacau. Jadi cari yang, kan ada tukang becak nyalek, ada itu biasanya lebih fokus dia. Itu loh, tukang becak, terus artis. Nah, artis asal ngurusi dunia keartisan kan dia akan fokus di situ, teknis keartisan. Jadi, itu teorinya Ibnu Khaldun. Silahkan kamu dalami lagi. Kenapa kok dia lebih prefer yang awam, lebih layak jadi politikus. Jadi bukan yang ahli, apalagi yang militer, apalagi yang intelek, apalagi yang golek wong biasa-biasa aja. Karena ini butuh orang yang, itu loh kalau istilahnya, orang yang berenang di samudra. Yang kalau orang awam itu kan fokusnya ya kalau renang, ya renang aja, piye caranya cepet nyampe di pantai kan gitu. Tapi kalau orang pintar kan pikirannya bisa macam-macam. Bisa sambil renang lihat ikan, wah ikan ini kira-kira makhluk Tuhan yang langsung pikirannya dowo. Tapi kalau awam itu nggak iso mikir apa-apa, pokoknya piye caranya selamat, segera nyampe ke pelabuhan, segera selamat kan gitu aja. Nggak terlalu banyak pikiran. Dan dunia politik cocok untuk orang-orang seperti itu, bukan orang yang pikirannya dowo. Kalau terlalu banyak pikiran kayak kaum intelektual, ya akan tidak ada kerja politik. Yang ada rapat-rapat dan debat. Kalau isinya cuma rapat dan debat, ya negara ini nggak kopen. Akhirnya kamu bayari orang untuk rapat dan debat. Ngapain? Tuh loh, duitmu kamu bayari pada DPR hanya untuk rapat dan debat. Cari yang praktis. Nah, orang-orang awam, orang biasa. Oke. Terus ada yang menarik dari Ibnu Khaldun juga menurut saya, perilaku bangsa yang kalah. Biasanya orang kalah itu suka niru bangsa yang menang. Kayak orang timur yang mengidolakan barat, itu sebenarnya mentalitas orang kalah. Jadi karena kalah kan kamu lihat pokoknya naik barat itu mau ngapa-ngapain pantas saja. Tapi kalau orang Indonesia nggak pantas. Kamu lihat Lady Gaga pakai baju aneh-aneh, bagi kamu kan kok pantas ya, nggak apa-apa. Tapi begitu ada artis Indonesia aneh-aneh kan kamu alah apa lebay, kan mesti gitu. Tapi kalau ke barat kan kamu nggak berani bilang lebay. Kenapa? Mentalitasnya orang kalah. Karena yang ngalahkan kamu itu selalu kamu anggap sempurna, selalu kamu anggap bagus. Dan dirimu sendiri yang kalah, dan levelmu selalu kamu anggap di bawahnya. Sama-sama melakukan hal yang sama, kamu tetap menganggap barat lebih bagus. Itu kenapa perilakunya bangsa yang kalah. Kalau zaman dulu, zaman Islam jaya, hal yang terjadi kebalikannya, barat yang niru Islam. Jadi banyak sekali tren di dunia Islam dijiplak oleh barat. Sekarang kebalikannya,
tren di dunia barat, kita jiplak. Kenapa? Sekarang kita yang kalah. Nah, itu hukum sosial kesekian yang dikeluarkan oleh Ibnu Khaldun. Terus teori profesionalisme dan spesialisasi. Ini kan cirinya modernitas. Ibnu Khaldun sudah banyak ngomong ini. Jadi orang itu harusnya profesional. Gak mungkin orang bisa multi profesi, orang bisa multi talent, multi ilmu. Kalau katanya Ibnu Khaldun, pasti ada salah satu yang menonjol. Bahwa kamu mungkin ngerti banyak ilmu, tapi pasti ada yang kamu yang menonjol sekali, yang harusnya disitulah profesimu. Tidak mungkin orang bisa punya double profesi, tidak mungkin orang punya double talent secanggih-canggihnya kamu. Nah, itu profesionalisme. Ini nanti yang dijiplak oleh Barat. Jadi ya mulai sekarang kamu juga cermati dirimu masing-masing. Kira-kira bakatku apa ya? Profesi besok apa? Itu kan awalnya dari situ. Keahlianku harusnya apa? Ya di kampus kamu dikasih banyak mata kuliah, tapi dari sekian banyak itu pilihlah salah satu. Tidak harus nilai A semua lah. Yang tidak kamu pilih nilainya B, C tidak apa-apa. Tapi yang kamu pilih tadi dia harus A, karena kamu pengen expert di situ. Itulah profesionalitas. Jadi menurut saya daripada IPM 4 tapi podo-podo kabeh, itu mending 3 lah tapi ada satu yang A terus. Misalnya bidang filsafat Islam A terus, karena saya pengen ahli di filsafat Islam, Pak. Nah, kayak gitu. Bidang apa kamu harus A terus, karena kamu pengen expert di situ. Itulah profesional. Jangan jadi generalis. Kalau pakai nasihatnya Ibnu Khaldun. Kenapa generalis itu nggak laku kalau hari ini? Karena hari ini adalah zaman spesialis. Dokter umum itu bayarnya lebih murah daripada kamu ke dokter spesial. Semakin spesial dokter semakin mahal. Kalau kamu sakit mata ke dokter umum paling 5.000, 3.000 di puskesmas. Tapi kamu ke dokter mata itu bisa 250.000. Jaraknya jauh. Apalagi dokter spesialis mata kiri, wah tambah mahal lagi itu. Jadi kalau sakit mata kiri apa kanan? Ya kiri. Nah, cari dokter spesialis mata kiri. Hari ini zaman spesialis. Yo, jadi kayak gini loh. Kalau misalnya kamu saya pengen ahli di bidang filsafat Islam, Pak. Kalau kamu expert di situ aja dan nggak banyak orang cepat ingat kamu. Ayo kita bikin seminar tentang filsafat Islam. Coba ya pembicaranya yo. Kalian langsung ingat. Temanku itu dia ahli filsafat Islam. Kan ingatnya cepat. Tapi kalau kamu generalis, kamu diingatnya belakangan. Meskipun kamu pinter, temenmu mesti filsafat Islam. Ini, dia tidak bisa sedang acara-acara. Alis terpaksa dia ajalah, dia apa-apa bisa kok. Mesti gitu. Generalis itu pilihan terakhir. Maka biar kamu pilihan pertama, jadilah spesialis. Itu teorinya Ibnu Khaldun. Oke, terakhir muka-muka timah ada kalimat bagus. He who find a new path is a pathfinder, even if the trail has to be found again by others. And he who walks far ahead of his contemporaries is a leader, even though centuries pass before he is recognized as such. Jadi ia yang menemukan jalan baru adalah seorang pelopor, seorang perintis. Meskipun jejak-jejaknya harus ditemukan lagi oleh orang lain. Dan ia yang berjalan di depan orang lain adalah pemimpin. Meskipun lewat berabad-abad sebelum dia diakui sebagai pemimpin. Maksudnya apa? Kalau kamu kreatif, menemukan hal yang baru, maka kamu adalah seorang pelopor. Meskipun temuanmu nanti mungkin gak sempurna, akan disempurnakan orang lain, tapi pelopornya tetap kamu. Jadi kreatiflah. Yang kedua, kalau kamu ada di depan orang lain, maka sebenarnya kamu adalah pemimpin.
Meskipun nggak ada satu orang pun yang ngakui kamu sampai berapa abad. Tapi kalau kamu ada di depan mereka, berarti kamu pemimpin. Kamulah leader yang diikuti oleh mereka. Karena follower itu kan mesti di belakang. Jadi untuk bisa di depan mereka, jalannya ya tadi, kamu harus menemukan new path. Kamu harus kreatif, punya ide baru, punya gagasan baru. Meskipun nanti orang tidak ngakuin kamu, orang menyisihkan kamu, atau orang menyempurnakan temuanmu, tapi kamulah sang pelopor itu. Dan ini ditaruh di belakang di bukunya Ibnu Khaldun, karena di dalam hidupnya dia banyak mengalami diskriminasi, beberapa kali dipenjara, dituduh, difitnah, dan digelapkan karyanya. Tapi bagi dia yang penting aku punya karya, maka aku pelopor. Dan beneran kan pada akhirnya dia pelopor banyak sekali disiplin ilmu yang dikenal oleh orang modern. Dia pelopor sosiologi, dia pelopor filsafat sosial, dia pelopor historiografi, demografi, dan macam-macam. Meskipun banyak orang Islam tidak kenal dan menyisihkan dia, toh pada akhirnya ada yang ngangkat lagi. Jadi kalau kamu pakai kata mutiara ini, berkaryalah, tidak akan sia-sia karyamu. Di level apapun, termasuk di levelmu sekarang. Jangan menunggu besok Pak kalau sudah pinter, besok Pak kalau sudah lulus. Enggak, kalau pengen berkarya sekarang. Ya sesuai levelmu. Karena kalau enggak kamu mulai sekarang, kapan lagi? Betul loh. Berat kalau kamu mulai besok-besok. Semakin lama urusanmu akan semakin banyak. Kalau kamu selalu cari argumen pemaaf bahwa belum pinter, ya kamu tidak akan jalan, tidak akan jadi sampai besok. Nah itu amanat terakhir saya sebelum sesi filsafat Islam tradisi Timur dan Barat saya akhiri. Ya, ini pertemuan kita sebelum Ramadan. Nanti kita ketemu lagi setelah Idul Fitri, mungkin 2-3 minggu setelah Idul Fitri. Islam sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan. Setelah Idul Fitri mungkin saya ingin masuk ke Barat lagi. Mungkin saya awali dari struktur ya, dari cara berpikir strukturalis. Jadi strukturalis sebelum ke poststrukturalis. Mungkin struktural tak ambil dari 3 yang paling terkenal, filosof 4 yang paling terkenal aliran filsafat yang cara berpikirnya model struktur. Yang pertama Marxisme, yang kedua psikoanalisis, psikologismenya Sigmund Freud dan kawan-kawan. Kemudian yang ketiga ya strukturalismenya Levi-Strauss dan kawan-kawan. Dan yang keempat, untuk merintis ke era postmodern, kita akan ngomong tentang positivisme dan positivisme logik. Ini kan 4 cara berpikir yang gayanya struktur, yang nanti dibantah oleh generasi baru postmodern yang poststruktural. Jadi setelah Idul Fitri kita ketemu Marxisme, psikoanalisis Sigmund Freud, kemudian siapa tadi? Positivisme dan positivisme logik, dan yang terakhir strukturalismenya Levi-Strauss. Itu babak selanjutnya. Yang lain kita pikir belakangan. Oke, saya ada pertanyaan. Kalau ada yang ditanyain apa aja, mau ngobrol apa aja, boleh ke email, boleh ke Facebook. Cuma kalau Facebook saya biasanya 2-3 hari lah biasanya baru saya buka. Karena rada males. Apa mas? Saya cuma ingin tahu pendapat Pak Faiz mengenai prospek dari pemikiran sendiri di Nusantara atau di Indonesia. Apakah masyarakat di Indonesia masih katakanlah mengaplikasikan tentunya yang khususnya mengaplikasikan pemikiran itu. Ada nggak dicoba praktek-praktek itu seberapa banyak mana?
Dia tanya dengan prospek itu, prospek nikah. Oke. Kalau di ranking versi saya loh ya, hari ini puncak mimpinya orang Indonesia itu masih kekayaan. Di bawah kekayaan, jabatan. Jabatan pun untuk nyari kekayaan pada akhirnya. Baru di bawah jabatan terus karir akademik, status keilmuan. Ilmu ini biasanya dipakai untuk nyari jabatan. Jabatan saya pakai untuk nyari kekayaan. Biasanya ngono. Saya melihat modusnya seperti itu. Berarti ilmu masih belum jadi primadona di Indonesia hari ini. Kamu pinter itu masih tidak dilihat orang, masih tidak dilindungi oleh negara, tidak. Jadi perangkat kita hari ini masih belum itu. Kita kalau pakai, saya lupa bahasanya sosiolog, kita masih periferal, kita itu ada di pinggiran. Padahal semua tesis bilang agar Islam atau Indonesia bisa merebut kembali peradaban dari Barat atau yang tidak Islam, satu-satunya jalan adalah sains. Tapi ketika ilmu tidak jadi center, kita ada di pinggiran, ya berarti kita masih panjang. Apalagi hari ini semua institusi pendidikan di Indonesia orientasi berpikirnya pragmatis. Mulai SD sampai kuliah itu pragmatis. Sign for kerja, sign for karir, sign for pokoknya untuk pragmatis semua. Tidak ada yang murni. Makanya saya mau ngaji filsafat semacam ini karena tidak ada target apa-apa kok. Saya nggak nuntut apa-apa padamu. Yang penting kamu paham, ada hikmah yang kamu dapat, ada percikan-percikan pencerahan yang itu nanti operatif untuk hidupmu. Saya sudah senang luar biasa. Tidak ada target bahwa nanti ini semua jadi jadi filosof enggak ada apa-apa. Terus pokoknya nikmati aja, enjoy aja, dan rasakan bahwa ilmu itu memang nikmat dan indah. Dari tidak paham jadi paham itu kan luar biasa. Enaknya, indahnya. Nah, nikmati itu terus sampai kamu merasa bergairah sendiri untuk ngejar pengetahuan dan ilmu. Dan semakin besar orang yang merasa seperti ini, nanti lama-lama ilmu akan ke tengah dan akan jadi penting. Tapi semakin kamu juga ikut-ikutan pragmatis, ya agak berat. Kalau saya masih percaya kalau yang janji Allah kan sudah janji, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Semakin tinggi ilmumu, maka akan semakin tinggi derajatmu. Derajat tinggi itu mungkin nggak harus kamu jadi pejabat atau kaya, tapi kamu akan mulia. Dan nggak ada ceritanya orang mulia itu hidupnya sengsara. Catat itu aja. Itu semangat ya, nasihat terakhir. Jadi meskipun besok Ramadan 1 bulan kita off, tapi semangat gairah keilmuan yang teman-teman dapat dari berbagai pengajian mungkin di masjid atau di luar sini itu jangan sampai luntur hilang. Karena eman-eman, karena yang lebih penting itu. Kalau materi kamu bisa kejar sendiri, tapi kalau semangat nggak bisa. Lebih bagus kamu baru bisa ngaji tapi semangat ngaji daripada kamu sudah hafal Quran tapi malas ngaji. Karena menurut saya semangat lebih urgent. Kan banyak sekarang anak kecil yang dipaksa baca Quran, dipaksa hafal Quran. Akhirnya dia bisa hafal, bisa baca Quran, tapi benci sama Quran. Karena sejak kecil dipaksa. Maka semangat ilmiah. Dan lahir orang-orang seperti kita kaji setiap minggu, Ibnu Rus, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan kawan-kawan. Itu kan karena punya ghirah intelektual, semangat ilmiah yang luar biasa. Sampai di penjara, ada yang sampai dibunuh, ada yang sampai. Tapi kan dunia mengakui mereka. Sampai hari ini dia tidak hilang. Itu
Nasihat saya yang terakhir, insya Allah nanti kita akan ketemu lebih banyak hikmah lagi. Karena filsafat itu tidak ada tepinya. Kalau ada yang tanya, sampai kapan ngaji filsafat ini sak kuatmu? Iya, tidak akan ada akhirnya. Akan selalu ada tema.